Bermula hanya sebagai hiburan, untuk menghilangkan penat sepulang kerja, Ahmad Mansur mulai memelihara 9 ekor ikan koi dengan kolam sederhana yang terbuat dari terpal kecil. Niat awalnya hanya untuk menenangkan pikiran dengan gemercik air dan memandangi ikan koi. Namun, lambat laun hobinya ini justru berkembang menjadi bisnis yang menjanjikan dan menghasilkan banyak cuan. Mansur menceritakan, pada awal tahun 2019, ia menghabiskan dana sekitar Rp350.000 untuk membeli 9 ikan koi, membuat kolam dari terpal, dan membeli pompa air. Seiring waktu, jumlah ikan terus bertambah karena ia semakin sering membeli. Oke, untuk saya main ikan koi itu mulai di tahun 2019 sebelum COVID waktu itu. Salah satu tujuannya adalah yang ngilangin stres ya, setelah pulang kerja kita lihat ikan, mendengarkan suara air, dan waktu itu kita membuat kolam, kemudian beli mesin, beli ikan itu sekitar 350.000 karena cuma sekedar terpal kecil, mesin pompa kecil, dan sisanya beli ikan seperti itu. Nah, kalau mulai ke bisnis waktu itu ketika kita suka beli ikan lagi 1 ekor, 2 ekor, kemudian kan pasti ada miskomunikasi lah dengan pasangan gitu kan. Habis itu kita coba mulai jual. Nah, ketika di media sosial kita mulai jual, kok laku si ikan koi ini. Kemudian saya langsung berpikir, wah, nge-branding bagus nih. Habis itu langsung saya mendesain logo Amor Koi. Nah, waktu itu kan kita belajar lihat, langsung desain itu, langsung kita memperkenalkan brand kita Amor Koi. Habis itu laku, kita belanja, kemudian laku lagi. Berarti ya learning by doing, belajar sambil jualan sambil belajar seperti itu. Jadi biar supaya sama-sama jalan, kita dapat knowledge. Ketika ada masalah juga kita langsung eksekusi di situ sambil belajar seperti itu. Dari pengalaman awal menjual ikan koi tersebut, ia pun memutuskan untuk serius berjualan dengan nama brand Amor Koi. Hingga kini, Mansur telah memiliki sekitar 1.000 ekor koi yang dikelola di Semarang dan Magelang. Berbagai jenis dan ukuran ikan koi tersedia dengan harga bervariasi mulai dari Rp10.000 hingga Rp35 juta per ekor. Paling mahal waktu itu kalau 1 ekor itu sekitar 35 juta waktu itu, tetapi kalau borongan itu ya pernah sampai ke ratusan juta lah untuk beberapa ekor. Kalau paling murah, kalau size kecil itu ya ada yang 10.000, 15.000 seperti itu. Masih ada yang kelas-kelas murah-murah ada. Ia mengaku pengiriman ikan koi kini telah menjangkau hampir seluruh wilayah Indonesia, bahkan hingga ke luar negeri seperti Malaysia. Oke, kalau pasar sampai tahun 2025 ini kita paling jauh ke Malaysia. Ke Malaysia udah 3-5 kali kita pengiriman, tetapi itu udah beberapa tahun yang lalu, mungkin di tahun 2023-2024. Tetapi kalau di Indonesia kita udah rata-rata udah mengirim semua ke kepulauan besar di Indonesia, dari Aceh sampai ke Papua. Meski begitu, Mansur mengaku bahwa penjualan pada tahun 2025 ini mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yakni tahun 2023 dan 2024. Hal ini ia kaitkan dengan kondisi perekonomian nasional yang sedang lesu.
Kalau tahun 2025 ini memang perekonomian nasional lagi menurut saya loh ya, menurut saya itu kan belum baik-baik saja. Artinya kalau peluang bisnis semua pasti punya peluang, tergantung kita, produk kita sendiri bagaimana menjualnya, bagaimana mempresentasikan si produk itu ke customer, dan tentu tahan banting, harus tahan banting seperti itu. Kalau tahun 2025 masih punya potensi. Ya, tahun 2025 agak lesu dibandingkan tahun 2023, 2024, 2025 hampir sama. Tapi kalau dibandingkan dengan tahun 2022, 2023 jauh. Semua sektor, saya rasa semua sektor, dan saya sering sharing sama teman-teman pencinta koi juga, memang pasarnya agak berbeda. Selama menjalankan usaha ikan koi, Mansur mengaku tantangan terbesar datang dari kondisi cuaca yang tidak menentu, terutama saat pancaroba. Kendala terutama kalau di ikan koi itu ketika pancaroba, ketika panas ke hujan, hujan ke panas, nah itu biasanya ada trouble. Nah selain itu juga ketika ada ikan baru datang, belum maksimal karantina, baik yang impor maupun yang lokal, itu pasti bermasalah kalau belum maksimal karantina.